Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan ngobrol tentang guru ideal di masa depan. Guru yang bukan cuma mengajar, tapi juga mampu beradaptasi dengan teknologi, memahami kebutuhan siswa, dan tetap menjadi inspirasi di tengah perubahan dunia. Langsung saja kita mulai obrolannya. Sebelumnya, terima kasih untuk Pak Rahman sudah mau meluangkan waktunya untuk kami. Saya langsung saja ya untuk pertanyaan pertama. Menurut Pak Rahman, apa definisi guru ideal di masa depan, khususnya dalam konteks pendidikan luar biasa? Kemudian di masa depan itu yang pertama suasana politik. Karena murid yang sekarang, kita yang sekarang itu akan jauh berbeda dengan suasana murid kita sekolah mungkin belum ada HP, kita sekolah mungkin teknologi belum canggih sekarang. Maka sosok guru yang harus dipunyai di masa depan adalah yang bisa menyelesaikan diri walaupun di sekolahnya zaman dia sekolah belum ada teknologi, karena sekarang dia mengajar, dia juga harus mau belajar untuk menyesuaikan dengan muridnya. Dan fleksibel, jadi yang mau belajar. Nah, maka akan menjadi guru belajar dari itu karena kemajuan teknologi dan anak-anak kita sekarang semakin pesat kemajuannya, semakin menguasai banyak hal, maka gurunya juga harus belajar menguasai apa yang dikuasai anak bisa bermain handphone, kita juga bisa. Anak bisa bermain komputer, kita juga bisa. Anak-anak bisa membuka AI, kita juga bisa. Itu sosok guru. Dan jangan lupa menjadi contoh untuk anak. Tidak cuma sekedar bicara, tidak cuma sekedar ilmu, ini juga bisa menjalankan. Karena anak-anak itu tidak melihat apa yang, tidak cuma mendengar apa yang kita sampaikan, tapi melihat apa yang kita lakukan. Itu pastinya. Terus kompetensi apa saja yang menurut kakak penting harus dimiliki oleh guru PLB? Kalau yang dimiliki oleh guru PLB adalah yang pertama, ilmu PLB-nya harus matang, paham bagaimana masing-masing hambatan dia mana. Karena kan di PLB banyak hambatan visual, intelektual, pendengaran, visi, autism. Walaupun tidak semua dikuasai secara 100%, ini setidaknya tahu lebih banyak. Yang kedua, saya anjurkan agar juga punya spesialis, jadi tidak mengambang. Saya tahu tahu saja tahu, mendalam enggak, tahu braille tahu, bisa baca enggak, tapi tahu. Nah ini PLB yang seperti ini yang nanti akan tergusur oleh zaman. Kita tahu semua, tapi tidak mendalami semua. Makanya boleh tahu semua, tapi juga harus punya satu yang didalami, sehingga seperti dokter. Minimal satu punya satu keahlian, satu yang didalami. Karena kalau kita cuma tahu kulit saja, ya cuma tahu sekedar kulit, yang ngajarnya juga sama-sama. Padahal anak kita namanya kebutuhan manusia, otomatis juga perlu perhatian. Nanti juga perlu cara penanganan. Kalau itu kita tidak tahu ya saja. Tidak ada bedanya kita dengan guru yang non PLB. Iya. Nah, guru non PLB itu bisa kok belajar isyarat, bisa kok belajar braille. Bahkan kadang lebih cepat dari guru PLB. Kita juga nggak mau, maksud kita juga bisa ya. Tapi sayangnya kita yang di PLB itu kadang-kadang kan belajar cara. Iya. Apa motivasi Bapak mengajar anak-anak? Motivasinya hanya karena satu, pengajaran itu sedikit Pak. Benar. Yang mau mengajar anak mereka itu cuma bisa dihitung dengan jari. Contoh di meja di tempat Bapak kuliah, coba tanyakan berapa orang yang menguasai braille? Pasti nggak sampai 5. Yang menguasai isyarat banyak, yang bisa gambar banyak. Bila ketemu dengan braille mereka mengaji. Jadi
tenaga ahlinya ya. Tenaga ahlinya memang kurang. Satu itu. Yang kedua, anak kita itu punya keternakan lebih besar daripada yang lain. Loh, anak tunarungu mau kerja di Alfamart, boleh, bisa masuk, terima. Karena kan dulu ini bisa apa enggak ini? Tapi sekarang ada banyak yang bisa kan. Teman saya yang lain itu kerja di staf kementerian. Dia bisa bermain komputer, tapi kan tidak banyak masyarakatnya yang lain. Itu tanahnya tadi. Satu ya tenaga ahli terbatas, yang kedua tanahnya bisa. Dan yang ketiga, ternyata itu tantangannya lebih banyak. Orang tua mereka nggak ngajari anak yang serambut, kita yang dari sekolah. Ada juga di rumah mungkin kurang paham juga nih kalau yang baru pertama. Bukan kurang paham, orang tua banyak kasihan. Oh, anak ini masa mau dipaksa. Anak ini masa terlalu dimanjain. Artinya anak sampai besar tidak bisa apa. Tapi yang motivasi itu yang kemudian oh ya harus itu harus milih. Karena kenapa? Bukannya dia tidak memilih, karena yang sudah milih. Di asal di sekolah ini aja yang ngajarnya itu cuma 2. Yang mau mengajar cuma orang yang jelek-jelek, yang lainnya cuma 1 orang ini. Jadi itu nggak mau. Sebab mau atau mungkin karena keahliannya? Ya sebetulnya kan kalau sudah 7 guru tadi, guru sudah. Kalau sekarang kurang, zaman sekarang apa sih nggak bisa jadi tinggal buka itu, tinggal buka Google, selesai kita jelas, bisa. Kan dasarnya kita udah punya. Seharusnya terus mengembangkan diri. Iya, itu kan tidak cuma mengajar, itu juga enggak. Iya. Makanya saya senang bapak-bapak sudah bapak-bapak tapi masih belajar itu. Ya mudah-mudahan tidak cuma sekedar nggak tinggal tangga gitu. Karena benar-benar tahu kayak ini ayahnya bisa paling nggak ngerti warna begini itu bahannya diginikan. Itu kan setidaknya kan pernah ini anaknya perlakuannya seperti Ada usaha untuk iya ya karena unik kan hanya sebatas izin itu juga nggak sama lebih pasti tanya yang ada yang lebih gampang mana yang namanya juga benar ya jujur aja iya orangnya ini kadang nggak ngerti apa ini maunya kalau orang kan gampang semua belajar bingung iya kan betul kalian makanya itu saya senang kalau bapak masih mau belajar sehari perlu pak tapi mohon karena nanti akan beda-beda dan itu yang itu juga amanahnya dari Allah untuk hidup dan kita ya monggo pak jangan tua kasih karena seperti ini yang dibuat atau kamu mau pakai SLP jangan kalau udah tertanam seperti itu saya yakin nggak boleh tidak jangan mati-mati kadang-kadang ngasihnya sedikit kok aslinya anaknya itu udah kita kasih benar-benar ya desainnya cuma itu lagi yang cuma sama orang tua terus seberapa penting kolaborasi antara guru orang tua dalam melanjutkan pembelajaran ideal itu penting banget anak itu dengan guru gak bisa ini teman paling banter 7 ya sama orang tua bisa ya yang biasa kalau orang tua tidak mendukung di sekolah ya jadi ayah kan nyapu di rumah gak bisa nyapu ya kan kan anak yang mau bisa cerita saja itu orang tuanya berperan kan anak butuh buku dibelikan bukan anak buku ya itu anak-anak pincil dibelikan sama ayahnya sampai kadang hujan-hujan pokoknya bapak itu bukan kenapa gimana anak kita yang kita kata orang tua kadang-kadang tidak boleh katanya anak kebutuhannya khusus perhatiannya juga harus khusus ya kan ini yang kadang tidak bisa betul ya ini penting banget kalau orang tua nggak dukung ya jangan berharap anaknya berhasil yang mana bisa kita cak orang tuanya itu bulannya ya nggak karu-karuan
Orang tuanya pokoknya anak berangkat sekolah, tahu-tahu nggak berangkat sekolah. Nah, contohnya juga itu yang tidak bisa dihitung dulu. Apalagi yang semacam ini. Nah, kan teknologi kan sudah maju kan ya. Terus entah itu software, hardware, terus seberapa besar membantu dalam hal pendidikan? Apa dalam belajar mengajar lah? Tergantung bagaimana kita menggunakan. Teknologi itu kan seperti pisau. Kalau pisau ini pegang orang baik, yang pengen untuk belah daging, buat masakan. Tapi kalau dipegang penjahat ya, sama. Anak kita, katakan anak kita tidak bisa pegang hati. Kalau itu nggak kita dampingi, bisa buka yang lain. Maaf, Abika masak bisa lupa dan bisa. Bisa sama sekarang. Kadang-kadang enak-enak di film kartun iklannya lewat, ya kan? Jadi bisa saja seperti itu. Seberapa penting? Jadi materinya sekarang kita bisa berikan lewat hati. Ada anak-anak itu kita berikan lewat hati. Sehingga anak bisa baca diri. Kalau dulu kan kita enggak, kalau nggak punya bukunya tuh nggak fotokopi juga nggak ada. Sekarang kan nggak punya apa untuk fotokopi namanya punya paketan aman. Iya kan? Ini tadi harus seperti apa? Tapi ya teknologi hanya seperti membantu, bukan membantu. Ada orang ngomong, mas sudah ada teknologi, jadi anak-anak nggak usah nulis braille. Teknologi hanya membantu, bukan mengganti. Kadang itu cuma apa? Askar, lupa anak taruh di kelas, putarkan film selesai. Berbeda gitu juga. Bisa memang begitu, tapi nggak begitu juga. Harus dampingi. Kalau putar filmnya terus ada iklannya nggak? Kalau kapan lewat? Kalau kita dampingi, Pak. Jadi teknologi penting, tapi bukan sebagai pembantu, hanya sebagai pembantu. Siapa? Tantangan paling berat untuk jadi guru sendiri itu apa? Tantangan yang berat adalah saya ya Pak, karena kita kan juga di sini putranya. Iya. Gimana kita bisa bekerja sama dengan orang tua sebenarnya dari kita? Karena ada orang tua yang mendukung banget kita terima kasih. Ada yang pokoknya ada yang di sekolah, ini kita gak sedih. Ada yang memanjakan dan kita juga susah. Katanya jadi apa-apa sampai rumah nggak diteruskan. Ada yang cuek, itu juga kita susah. Jadi kalau guru SMP besok didengar kalau tetap itu guru SMP yang diajarkan bukan cuma anaknya, tapi bagaimana memberikan pengertian ke orang tua yang anaknya sendiri. Itu berat. Anak saya kan bisa dititipkan di sini Mbak. Pasrah. Kalau ada prestasi ya itu anak saya. Loh iya, kalau nggak bisa itu banyak gurunya susah. Itu tantangan terbesar. Kenapa? Ya, orang tua kadang belum paham. Yang kedua, lebih parah lagi kalau orang tua nggak nyadari bahwa anaknya berkebutuhan khusus. Itu ada beberapa orang tua yang nggak mau anaknya dikatakan. Bahkan ada yang tidak mau anaknya sekolah di SLB. Maka anaknya nggak mau. Itu tantangan terbesar. Ada yang karena tantangan itu kemudian karena orang tua nggak mau menyadari, akhirnya protes. Pak, anak saya nggak bisa baca. Pak, anak saya nggak bisa lari, padahal dia duduk kursi roda. Cuma kan itu 8 dulu. Nah, itu tantangan yang besar. Tantangan yang kedua, bagaimana merubah anak-anak dari zona nyaman dipengaruhi oleh orang tua tidak mandiri. Tantangan yang besar. Makan kadang-kadang makan diambilkan, makan di sekolah, gak harus beli. Itu kadang anaknya sangat menangis. Pak, bulan itu dengan sabar itu bukan berarti tidak pernah tegas kan? Dengan harus membedakan sabar dan marah dan tegas. Kalau marah itu kita benar-benar terbuang. Tapi kalau tegas itu kita benar-benar, kalau enggak ya enggak. Itu di situ. Jadi bulan itu sabar mendampingi sampai anak bisa.
Itu tugasnya Pak. Bukan sampai nggak pernah marah gitu ya. Ya, betul. harus dipahami, tapi yang marahnya sebatas ya ada batas-batasnya. Kalau anak nggak pernah tekun, kasihan anaknya ya. Terus anak dikawal itu namanya sebenarnya nggak kasihan sama anaknya, dirumuskan. Terus harapan Bapak kan tiap tahun kan pasti ada calon guru. Terus harapan Bapak itu apa terhadap guru calon-calon nih, calon guru. Harapan Kalau bisa Bapak Ibu calon guru itu punya satu yang dua oke, untuk ini kakak kalau di sini. Kalau enggak di swasta. Kalau enggak bisa lagi, coba lah kita sekolah. Sekolah kita ini di SLB di Jember ini ada sekitar, jadi gini, data statistik paling tidak 1 atau sampai 2% penduduk Indonesia itu disabilitas. Itu data pastinya. Di Jember itu ada 2 juta lebih ya. Kira-kira 2%-nya kan sekitar 2.000. tidak nampung. Sekolah kita SLB itu hanya ada 11. Kalau masing-masing hanya bisa menampung 150, yang lain 2000 itu hanya ada perkiraan. Masih banyak anak-anak ABK kita yang belum terdata, belum diketahui karena tadi orang bisa 5.000. Kalau 5.000 yang mana? Yang selanjutnya, kalau memang bisa Bapak berupaya masuk ke sekolah yang di situ mendidik anak-anak yang masuk. Misalkan Melayu, karena di sekolah umum itu pasti ada adegan. Kok bisa begitu? Enggak. Akhirnya ada anak yang nggak naik kelas berapa? Itu tuh dipertanyakan. Dulu ini gurunya yang nggak pernah memperhatikan anak ini, muridnya yang lambat belajar atau penanganannya yang salah. Karena tidak ada asesmen ya. Iya, saya lupa. Saya pernah punya murid, dia low vision, jauh. Tapi gurunya nggak ngerti karena anaknya biasa jalan biasa, tidak enak. Ternyata dia taruh di belakang duduknya, otomatis dia nggak bisa melihat tulisan gurunya saat menerangkan. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah kan? Itu kecenderungan. Ada lagi dia pendengarannya kurang, dulu ada yang didengar. Tapi dia kalau belakang, dia kan ke depan. Jadi pasti gini, kalau dengan mau sehari itu mesti ada 1-2 orang. Cuman kadang-kadang satu sekolahnya nggak paham, gurunya nggak paham. Kadang-kadang gurunya nggak lagi, kondisinya pasti gitu, mengerikan deh. Harusnya gurunya nggak boleh mengadakan dunia kayak gitu, tapi terus betul. Ini bodoh itu. Yang kedua, orang-orangnya nggak, Pak anak sini biasa, bukan nabi apa itu ya. Pandangan yang punya gitu. Kadang sih orang tuanya malah takut untuk memberikan anak dia. Iya, bukan takut Pak.